dengan adanya KUHP dan KUHP baru ini memberikan bisa dikatakan warna yang baru yang harus kita cermati. Dan terutama saya kebetulan berada di dalam bisa dikatakan sebagai salah satu garda terdepan untuk transformasi yang saya bisa sharing dari kacamata Telkom Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kolaborasi dari ILUNI UI dan IITB utamanya dan perguruan tinggi lain juga hadir. Mudah-mudahan sebagai bentuk bagaimana para intelektual lintas perguruan tinggi yang menjadi profesional, terutama hari ini dalam kaitannya dengan BUMN, bisa mendapatkan arah mengenai kebijakan ke depan dan dalam hari ini terkait dengan streamlining bisnis di BUMN. Menurut saya ini forum yang sangat baik, ya, bahwa kami dibantu oleh panitia dalam hal ini ILUNI, UI, dan IITB, di mana salah satu ketuanya ini Mas Pram ini memfasilitasi bagaimana problem paling mendasar BUMN sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwa kita melakukan streamlining dan kita bisa berhubungan langsung dengan stakeholder yang paling penting, dalam hal ini kejaksaan. Salah satu yang paling penting, sebagai salah satu stakeholder paling penting, buat kami sangat relevan untuk mendapatkan guidance. Terutama sekarang ini banyak hal-hal yang terkait dengan katakanlah seperti cut off policy, right of policy, di mana payung hukumnya ini bisa dikatakan sangat bervariasi antara satu dan lainnya. Dan hal ini akan sangat bertentangan dengan semangat kita untuk melakukan streamlining. Sehingga dengan adanya guidance yang langsung disampaikan, dan di sini kami juga bukan hanya satu BUMN, kami bisa dikatakan beberapa BUMN yang memiliki permasalahan yang sama, tentunya ini menjadi sangat terbantu dengan adanya forum ini. Ya, mungkin tantangan terbesar kalau buat BUMN ya nomor satu tadi ya, kekhawatiran bahwa kegiatan ini yang sebenarnya adalah bagian dari program pemerintah ditafsirkan misalnya oleh aparat penegak hukum sebagai suatu upaya untuk menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Nah, itu kenapa menjadi penting sekali. Tadi kan kita mengobrol berbagai stakeholders hari ini, ya kan, ada para penegak hukum, ada dari Mahkamah Agung, ada dari akademisi, juga ada dari para praktisi gitu ya, untuk memberikan insight kira-kira bagaimana caranya ketika kita melakukan transaksi seperti ini, kita akan melakukan investasi, penutupan perusahaan gitu ya, apa yang mesti dilakukan, rambu-rambu apa yang mesti diperhatikan supaya akhirnya manajemen itu tidak tiba-tiba terkena tanggung jawab pidana. Nah, apalagi tadi kan disampaikan di depan ya, business judgment rule is one thing, tapi nggak selalu cukup. Makanya tadi ada penugasan, ya ada diskusi dengan antara misalnya sebagai contoh, itu menjadi suatu dasar yang lebih kuat untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini memang berada dalam koridor kebijakan pemerintah. Karena memang kan in practice nggak semua perusahaan ingin untuk berinvestasi kan. Bisa jadi anak perusahaan ini masih relevan, bisa jadi anak perusahaan ini masih menguntungkan. Ketika satu keputusan bisnis diambil, apa nih langkah yang harus dipertimbangkan oleh manajemen? Nah, sinilah tadi kenapa kita mengundang stakeholders untuk mendapatkan masukan, dan moga-moga jadi nantinya kita di saat ini berjalan dengan clean, bersih, aman, dan manajemen ini 10-15 tahun lagi dari sekarang tetap bisa ditutup dengan tenang. Badan usaha milik negara kan memang induknya adalah pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan ini ada dalam rangka dan kaitannya dengan perkembangan ekonomi negara. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, proses streamlining ini adalah bagian dari memperkuat ekonomi negara. Kan selama ini kan kooperasi sebetulnya sudah ada ya, pendekatan in-rem itu, tapi undang-undangnya tersebar. Justru dengan ada KUHP kan lebih enak. Jadi sudah dikumpulkan di dalam satu buku. Jadi malah ada kepastian hukum di sini. Jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ini ya, menarik karena itu menyentuh satu proses yang sebenarnya ada di setiap lembaga penegakan hukum, terutama di pengadilan, di Mahkamah Agung, bagaimana Mahkamah Agung menyikapi khususnya terkait dengan tindak pidana korporasi. Dan ini saya kira tepat sekali dengan situasi yang sekarang ini, karena situasi sekarang ini orang menjadi takut untuk menduduki jabatan terutama di RUT kalau tidak kita tetapkan tentang
standar ya business judgment rule seperti apa. Baik, dari saya sendiri, kesan pesan saya dalam mengikuti seminar pada pagi hari ini ialah saya mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan bagaimana cara memitigasi adanya streamlining yang akan diimplementasikan, dan mana saya juga mendapatkan pengetahuan kembali yang mengenai KUHP dan KUHAP baru, dan bagaimana terjadinya kebijakan yang baru tentang aksi tindak pidana pada korporasi dan tanggung jawabnya. Di sini saya menemukan jawaban akan hal itu. Baik, kalau dari saya sendiri, untuk seminar kali ini tentu sangat memberikan insight baru buat saya, karena kalau boleh cerita sedikit, saya juga merupakan seseorang yang baru terjun ke dunia kerja. Jadi saya rasa dengan mengikuti seminar ini, saya mendapatkan banyak wawasan yang terlebih terkait dengan streamlining yang dilakukan di perusahaan-perusahaan BUMN saat ini.